Waktu selalu bergerak maju, tanpa jeda, tanpa kompromi, tanpa pernah menunggu siapapun. Kita tumbuh bersamanya, kita kehilangan bersamanya, dan sebagian besar dari hidup kita dihabiskan untuk mencoba mengejarnya. Namun bagaimana jika suatu hari semua itu berubah? Bagaimana jika waktu bisa dikendalikan? Bukan sepenuhnya bebas. Ada batasannya, ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Tapi cukup untuk melakukan sesuatu yang selama ini mustahil, berhenti sejenak, memperlambat, atau bahkan kembali beberapa langkah ke belakang. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada efek samping bagi tubuhmu. Jantung tetap berdetak normal, otak tetap bekerja seperti biasa. Kamu tidak menua lebih cepat, tidak melemah. Seolah-olah waktu hanya berubah untuk dunia, bukan untuk dirimu. Sekilas, ini terdengar seperti kekuatan yang sempurna. Bayangkan kamu sedang berada di situasi penting, sebuah percakapan yang menentukan, keputusan yang tidak boleh salah, kamu bidang, menghentikan waktu. Semua orang membeku, suara hilang, dunia menjadi diam. Kamu berhenti di antara momen yang berhenti, mengamati ekspresi wajah, memikirkan ulang kata-kata yang ingin kamu ucapkan, lalu kamu melanjutkan waktu. Dan segalanya berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa, atau mungkin beberapa detik ke belakang, mengulanginya, memperbaikinya, tidak ada rasa sakit, tidak ada konsekuensi langsung pada tubuh. Namun justru, disitulah sesuatu yang lebih dalam mulai berubah. Karena waktu bukan hanya tentang detik berjalan, ia adalah fondasi dari makna. Dalam kehidupan normal, setiap keputusan memiliki bobot. Karena kita tidak bisa mengulangnya, setiap momen terasa berharga, karena ia tidak bisa dikembalikan. Namun ketika kamu bisa mengendalikan waktu, konsep itu mulai bergeser. Kesalahan tidak lagi final, penyesalan tidak lagi permanen. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai alur yang harus dijalani, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diedit. Dan perlahan, tanpa disadari, cara kamu mengambil keputusan mulai berubah. Awalnya, kamu mungkin lebih berhati-hati, memanfaatkan kemampuan itu untuk memperbaiki hal-hal kecil. Namun seiring waktu, muncul satu kebiasaan baru. Menunda kepastian, karena kamu tahu, kamu selalu bisa kembali dan memperbaikinya. Pilihan tidak lagi-lagi terasa mendesak, konsekuensi tidak lagi terasa nyata. Dan di titik ini, sesuatu yang sangat halus mulai hilang. Ketegangan dalam hidup bukan ketegangan yang menakutkan, tetapi ketegangan yang memberi makna. Perasaan bahwa setiap detik itu penting. Karena ketika semua bisa diulang, apa arti dari satu keputusan? Namun ada satu hal yang tidak bisa dikendalikan. Dampak dari perubahan itu sendiri, setiap kali kamu kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu, dunia mungkin terlihat sama, tetapi tidak sepenuhnya identik. Satu kalimat yang kamu ubah bisa mengubah respons seseorang. Satu keputusan kecil bisa menggeser arah peristiwa. Dan meskipun tubuhmu tidak merasakan efek samping, realitas di sekitarmu perlahan bergeser. Mungkin tidak langsung terlihat, mungkin sangat kecil. Namun seiring waktu, perubahan itu mulai menumpuk. Hubungan yang dulu terasa akrab menjadi sedikit berbeda. Pilihan yang dulu terasa alami mulai terasa asing. Karena setiap revisi waktu menciptakan versi realitas yang sedikit berbeda. Dan kamu adalah satu-satunya yang mengingat semua versi itu. Bayangkan beban yang muncul dari hal itu. Kamu mengingat percakapan yang tidak pernah terjadi. Kamu mengingat keputusan yang sudah kamu hapus. Kamu hidup dengan banyak kemungkinan yang hanya ada di dalam pikiranmu. Sementara orang lain hanya mengenal satu versi. Versi terakhir. Di titik ini, kontrol atas waktu bukan hanya kekuatan, ia menjadi tanggung jawab. Karena setiap perubahan kecil bisa menciptakan efek yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Dan meskipun tidak ada efek samping fisik, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda secara mental. Bukan kelelahan, bukan rasa sakit, melainkan jarak. Jarak antara kamu dan realitas yang sedang kamu jalani. Karena kamu tahu, ini bukan satu-satunya versi yang pernah ada. Namun di sisi lain, ada keindahan yang tidak bisa diabaikan. Kemampuan untuk memperbaiki momen penting, untuk mengatakan hal yang benar pada waktu yang tepat, untuk memberi kesempatan kedua, bahkan ketiga. Banyak orang mungkin akan menggunakan kemampuan ini untuk memperbaiki hubungan, menghindari kesalahan besar, atau sekadar merasakan kembali momen yang berarti. Namun pertanyaannya tetap sama, jika hidup terus diperbaiki, kapan seseorang benar-benar berhenti dan menerima? Karena sebagian dari makna hidup datang dari keterbatasan, dari fakta bahwa kita tidak bisa mengulang semuanya. Bahwa kita harus hidup dengan pilihan, ya sudah dibuat. Jika keterbatasan hilang, makna mungkin ikut berubah. Mungkin pada akhirnya, kemampuan mengendalikan waktu bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menghapus semua kesalahan, melainkan tentang memahami bahwa tidak semua hal perlu diperbaiki. Beberapa momen,
cukup untuk dijalani sekali. Karena justru ketidaksempurnaan itulah yang membuatnya terasa nyata. Jadi jika suatu hari waktu benar-benar bisa kamu kendalikan, dengan semua batasannya, dan tanpa efek samping pada tubuhmu. Tapi juga, apakah kamu masih bisa menghargai momen? Jikakah mau tahu, selalu bisa mengulang?